Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan karunia-Nya yang banyak kepada kita. Yang paling utama adalah nikmat keislaman, nikmat yang mutlak yang hanya diberikan kepada orang Islam. Inilah nikmat yang paling besar, yang patut kita syukuri. Apabila kita mensyukurinya, nikmat ini, maka Allah akan tambah dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian Allah juga memberikan nikmat kepada kita dengan tergeraknya hati kita untuk menghadiri majelis ilmu. Sedikit banyaknya orang yang bermajelis ilmu, yang menghadiri ilmu, walaupun sekiranya belum paham dengan apa yang disampaikan, insya Allah ia tercatat namanya di penjuru langit dan akan dipamerkan oleh Allah terhadap seluruh para malaikat di atas langit. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang yang bermajelis ilmu akan disebut-sebut namanya di penjuru langit. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini membuahkan ketenangan dan keberkahan pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai poin penting, poin yang paling utama dalam agama kita, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtu. Di sini Allah menggunakan kalimat khalaqa yakhluqu, Pak. Yang kalau dalam bahasa Arabnya itu memiliki kata yang sama. Ada kata yang sama dengan khalaqa yakhluqu. Ya. Artinya sona yasna'u. Kalau khalaqa yakhluqu artinya menciptakan. Kalau sona yasna'u artinya membuat. Nah, ini mempunyai arti yang mirip, Pak. Kalau khalaqa yakhluqu dengan sona yasna'u artinya membuat dengan menciptakan. Kira-kira apa bedanya, Pak? Ada perbedaan di situ? Ya, tentu ada perbedaan. Kalau menciptakan itu membuat sesuatu dari yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Kalau sona yasna'u atau membuat, itu sudah ada bahannya, Pak. Sudah ada bahannya, lalu kita buat, jadilah sesuatu. Nah, di ayat ini Allah menggunakan kata menciptakan, khalaqa yakhluqu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dari ayat ini kita bisa ngambil banyak sekali pelajaran dan hikmah. Yang pertama ialah tujuan Allah menciptakan kita, Pak, dengan jin dan manusia itu tidak lain hanya untuk beribadah saja. Jadi tujuan diciptakan kita di muka bumi ini dan jin juga itu sama tujuannya, tidak lain
kita untuk beribadah di dunia ini, jin juga sama untuk beribadah. Yang berarti jin dan manusia itu sama. Kalau manusia mempunyai syariat, jin juga mempunyai syariat. Mempunyai aturan agama juga. Mereka juga dibebankan dengan halal, haram. Mereka juga ada yang beriman kepada Allah, ada juga yang kafir kepada Allah, sama seperti kita. Ada yang beriman, ada yang kafir. Kemudian kita sudah tahu tujuan kita diciptakan adalah beribadah. Nah, kalau tujuan kita beribadah dan kita harus mengutamakan tujuan itu, Pak. Dan tujuan selain ibadah itu berarti mau nggak mau harus kita nomor duakan. Jadi yang kita utamakan adalah menyelesaikan tugas tujuan ciptaan Allah tadi, yaitu beribadah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Allah taala berfirman, kejarlah akhirat. Kejarlah akhirat. Sungguh-sungguh adalah mengejar akhirat. Tetapi jangan sampai lupakan bagian-bagian dari dunia. Di sini Allah mendahulukan kejar dulu akhiratnya. Kejar dulu kewajiban-kewajiban kepada Allah, kewajiban-kewajiban kepada Rasul. Barulah setelah itu sisakan bagian untuk mencari dunia. Nah, tapi kebanyakan kita dibalik. Ya. Kita banyak porsi mengejar dunia. Kalau ada waktu baru ke akhirat. Ini kebanyakan kita sekarang. Padahal Allah jelas tadi menyebutkan dalam surat Az-Zariyat tadi, tujuannya untuk beribadah. Bukan tujuannya untuk fokus dengan tanaman misalnya. Fokus dengan kerjaan bisnis. Fokus dengan mencari dunia, bukan. Ya. Awalnya adalah kejarlah akhirat. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian-bagian dari dunia. Boleh kita kejar perkara dunia, tapi utamakan porsi akhirat. Kemudian hikmah yang selanjutnya dari ayat yang kita sebutkan tadi adalah, ini kaidah penting, Pak. Yang menciptakan itu sesuatu yang diciptakan itu mengharuskan menyembah atau taat kepada Sang yang menciptakan. Jadi kalau kita diciptakan oleh Allah, berarti mengharuskan kita untuk berserah diri kepada Allah, taat kepada Allah. Contohnya kita saja, kita analogikan kepada kita misalnya. Kita dalam lingkup keluarga itu mempunyai anak pastinya. Dari usaha kita, dari hasil dari pasangan suami istri. Tentu saja anak itu mau tidak mau harus taat kepada ayah dan ibunya. Kenapa? Karena ayah ibunya yang berusaha melahirkannya, merawatnya. Jadi anak ini mengharuskan untuk taat kepada orang tuanya. Begitu juga Allah yang telah menciptakan kita, mengharuskan yang diciptakan itu taat dan tunduk kepada yang menciptakannya. Kemudian hikmah yang selanjutnya ialah Allah menciptakan sesuatu, Pak. Selain dari manusia dan jin, itu pasti ada hikmahnya. Sedangkan manusia dan jin aja, yang kalau kita pikirkan, kita renungkan, mungkin manusia itu hanya ada di bumi, hanya ada di planet bumi. Kira-kira ada nggak bentuk manusia di planet lain? Mungkin nggak ada ya. Misalnya di planet yang kita ketahui sekarang, planet Mars misalnya, Pluto, ada nggak kira-kira manusia mirip sama kita? Nah, kita tidak tahu. Tetapi Allah di sini menciptakan sesuatu, salah satunya manusia, itu pasti ada hikmahnya. Misalnya Allah menciptakan planet-planet, yaitu bintang-bintang. Allah bukan hanya menciptakan bintang saja, Pak.
setelah itu selesai, tidak. Allah menciptakan bintang-bintang, planet-planet, banyak sekali manfaatnya. Dalam ayat disebutkan, litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Salah satu tujuan diciptakannya bintang-bintang yang gemerlap, bintang-bintang yang unik, yang indah. Apa tujuannya, Pak? Tujuannya adalah untuk menerangi jalan-jalan yang gelap. Jadi zaman dahulu itu, karena orang zaman dahulu itu tidak ada listrik, tidak ada lampu-lampu. Jadi caranya adalah mereka melihat tanda bintang-bintang. Yang mungkin dari zaman dahulu sampai sekarang, bentuk dari bintang itu kalau kita lihat dari bawah, nggak berubah bentuknya, Pak. Sama aja dia. Nah, jadi orang yang lagi mencari ikan di malam hari, dia nggak tahu arah jalan pulang, maka salah satu tanda supaya dia bisa pulang adalah melihat bintang tadi. Itulah hikmahnya. Maka kalau kita renungi ayat per ayat dari Al-Quran dan kita baca artinya, sungguh ya, akan banyak sekali hikmah yang kita dapatkan, dan juga akan menaikkan kadar keimanan kita. Karena kalau kita baca, kita renungi ayat yang kita bacakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masya Allah, banyak sekali hikmahnya yang mengharuskan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu hanya beribadah kepadanya dan mengharuskan untuk taat kepadanya. Jadi apapun yang diturunkannya, itulah yang harus kita pegang, yang harus kita pelajari. Apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul di setiap umat-umat, di setiap generasi-generasi dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai sekarang, per generasi itu pasti ada rasulnya. Untuk apa? Untuk menyeru kepada menyembah kepada Allah. Wajtanibut taghut. Dan juga untuk menghindari atau menjauhi taghut tadi. Apa itu taghut, Pak? Taghut adalah, dalam penjelasan ulama di sini, ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Jadi taghut itu adalah segala sesuatu yang disembah, segala sesuatu yang dimintai selain Allah, segala sesuatu yang didoakan, yang minta doa kepadanya selain Allah, maka itu adalah taghut. Contohnya apa, Pak? Patung misalnya, agama-agama lainnya misalnya memohon kepada sapi, ya seperti agama-agama lain, maka itu yang dinamakan taghut. Bahkan uniknya, ya, ini kisah unik dari salah satu para sahabat, ya, dan salah satu khulafa ar-rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab tatkala masuk Islam itu sering merenung, Pak. Ya, beliau masuk Islam tatkala sudah tua, sudah masuk usia dewasa, beliau sering merenung tatkala beliau masuk Islam. Nah, di merenungnya ini beliau kadang-kadang menangis, kadang-kadang tertawa lucu. Menangisnya kenapa? Menangisnya karena dahulu pada zaman jahiliyah, pada zaman beliau belum masuk Islam, beliau sering melakukan ritual-ritual aneh. Yaitu beliau pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Jadi anak perempuannya itu dikubur hidup-hidup.
lagi hidup, lagi lucu-lucunya, anak perempuannya dikubur langsung. Nah, disitulah beliau sedih, sesak dadanya. Sampai apa? Sampai mengalirlah air matanya. Menyesal gitu. Sebegitu bodohnya di zaman jahiliyah sebelum masuk Islam. Kemudian ada kalanya beliau tertawa lucu. Kenapa tertawanya, Pak? Ya. Karena dahulu di zaman jahiliyah beliau masih menganut agama sebelumnya. Kalau agama sebelumnya ini masih terbiasa menyembah patung. Ya, berhala-berhala itu sering disembah. Jadi karena beliau orangnya taat dengan agama sebelumnya, orangnya taat. Beliau ketika mau bepergian kemana-mana harus bersama Tuhannya, Pak. Ya, harus bersama Tuhannya. Nah, berhubung Tuhannya ini berbentuk berhala atau patung yang mungkin berat kalau dibawa kemana-mana, beliau punya inisiatif membuat Tuhannya dari adonan tepung. Jadi adonan tepung ini dibentuk sebagus mungkin supaya berbentuk berhala untuk dijadikan apa? Dijadikan Tuhannya. Nah, sehingga bisa dibawa kemana-mana. Akhirnya sudah dibentuk seperti patung, dibawa kemana-mana, dibawa ke pelosok-pelosok. Ketika ada sesuatu yang menakutkan, dia berlindung kepada Tuhannya. Roti tadi. Nah, suatu ketika laparlah perutnya tadi. Kan karena mungkin perjalanan jauh, bekal juga habis. Tiba-tiba perutnya lapar. Dilihatnya Tuhannya tadi. Ini Tuhan, tapi adonan roti. Ya, karena sudah lapar, sudah kadung lapar, sudah. Mohon maaf Tuhan, saya potong kepalanya. Saya makan. Nah, disitulah beliau tertawa lucu, tertawa menggelitik. Artinya sebegitu bodohnya agama sebelumnya. Masa Tuhan, ya, Tuhan kalau sesuatu yang dijadikan Tuhan itu adalah yang maha kuasa, yang maha mulia, ya, yang disembah. Lalu kok ini Tuhan malah dipotel kepalanya tadi, dimakan lagi. Jadi Tuhannya masuk ke dalam perut. Bagaimana dia mau berdoa kepada Tuhan? Tuhannya dalam perut tadi. Nah, disinilah beliau tertawa dan menangis. Artinya agama-agama yang Tuhannya itu bukan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita pikirkan tidak logis, Pak. Tidak logis Tuhannya itu. Maka insya Allah kita akan bahas di buku kita ini, kita kaji bagaimana agama Islam ini sangat mulia di antara agama-agama lainnya. Dan agama-agama lainnya ini kalau kita pikirkan tidak masuk akal. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, ad-dinu al-Islam huwa ad-din allazi ba'asallahu bihi Muhammad. Agama Islam, Pak, adalah agama yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kepada dunia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, sebagai nabi penutup agama. Jadi di sini diterangkan nabi kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang menjadi penyempurna agama-agama sebelumnya. Nah, jamaah sekalian, agama kita ini dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu memiliki agama yang sama, Pak. Apa agamanya? Agama Islam. Ya. Semua nabi kita dari zaman Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail, Muhammad, semua Nabi Yusuf, Nabi Musa itu menganut agama Islam, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua menyembah Allah. Mereka semua beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah. Akan tetapi dalam ajaran-ajarannya itu berbeda. Ya, dalam ajaran-ajaran syariatnya itu berbeda, Pak. Kalau syariat Nabi Adam berbeda dengan syariat Nabi Nuh.
Berbeda dengan syariat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi lainnya. Syariat itu maksudnya apa, Pak? Syariat itu adalah metode ataupun cara beribadah. Kalau kita cara beribadah kepada Allah, salah satunya adalah melaksanakan salat 5 waktu. Itu kewajiban kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau umatnya Nabi Musa misalnya, umatnya Nabi Isa, itu beribadah kepada Allah, sama menyembah Allah, cuman caranya berbeda. Ada yang mungkin beribadahnya khusus di suatu tempat, seperti Nabi Musa beribadah di atas bukit, ya. Tapi tujuannya sama, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang telah kita sebutkan di awal tadi, ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, sungguh telah kami utus di setiap umat-umat, di setiap generasi-generasi itu rasul, nabi, ya. Dalam rangka apa? Untuk mengingatkan umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu dengan metode beribadah yang berbeda-beda. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama kita, agama Islam. Ya. Jadi agama Islam inilah agama yang terakhir yang tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kenapa? Karena nabinya nabi terakhir, tidak ada nabi setelahnya. Karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, jadi agama Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maksudnya syariatnya, itulah agama yang terakhir, penyempurna agama yang sebelumnya. Jadi bisa jadi, Pak, boleh jadi ada syariat-syariat di agama sebelumnya yang sesuai dengan syariat agama Islam. Ada juga yang berbeda. Misalnya gini. Misalnya di zaman, kalau tidak salah di zaman Nabi Musa, seseorang itu ketika memberikan penghormatan kepada orang lain itu dengan cara ruku. Tapi di agama kita cukup dengan salam. Salam itu penghormatannya. Kemudian di zaman Nabi Musa juga itu sholatnya di atas bukit misalnya. Kemudian di umatnya Nabi Muhammad sholatnya 5 waktu. Nah, itu. Jadi ajaran Nabi Muhammad itulah ajaran yang sempurna, yang terakhir, tidak ada tambahan dan tidak ada kekurangan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Apa kata Allah, Pak? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan bagi kalian nikmatku wa atmamtu alaikum nikmati, ya. Jadi kusempurnakan atas kalian agama kalian dan juga kusempurnakan atas kalian nikmat kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho kepada kalian dengan agama yang Islam. Jadi di sini Allah menggunakan kata akmaltu, sempurna. Agama yang sempurna. Jadi kalau misalnya agama kita sudah sempurna, kalau misalnya kita sempurnakan lagi, maka dia bukan jadi yang sempurna lagi, Pak. Jadi cacat. Jadi agama kita ini Allah bilang sudah sempurna. Ya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad tinggal menjalankan aja. Kan agama kita sudah sempurna, tidak ada lagi kita capek-capek menambahkannya, karena sudah sempurna. Nah, di sini ayat ini turun ketika Nabi haji, Pak. Haji wada. Dan ayat ini turun juga ketika beliau sedang khutbah di Padang Arafah. Beliau menyampaikan ayat ini. Ya. Tatkala beliau menyampaikan ayat ini, Umar bin Khattab atau
sahabat-sahabat yang lainnya itu gembira. Gembira sekali. Kenapa? Karena agama telah sempurna. Mereka merasa gembira, tidak ada lagi beban karena agama sudah sempurna. Namun ada sahabat ya, bernama Umar bin Khattab. Beliau mendengar ayat ini berbeda, Pak. Bukan malah gembira, beliau malah menangis. Bercucuran air matanya. Kenapa kira-kira? Ya, beliau bukan memikirkan bahagianya. Beliau memikir dengan pola pikir yang lain. Berarti kalau misalnya agama sudah sempurna, ajaran Nabi sudah sempurna, berarti pertanda perjuangan Nabi telah selesai. Dan juga pertanda bahwasanya kehidupan Nabi mulai berakhir. Maka beliau nangis. Pertanda Nabi sudah wafat, sudah mau wafat. Kenapa? Karena kalau agama Islam sudah sempurna, ya buat apa lagi Nabi untuk berjuang? Karena sudah sempurna. Ya, seperti yang firmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, ya. Iza jaa nasrullahi wal fath. Tatkala datanglah kemenangan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau lihat manusia itu semuanya masuk Islam dalam berkelompok-kelompok. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan bertasbihlah kepada Rabbmu dan beristighfarlah. Nah, sahabat memahami ayat ini ya sama seperti tadi, banyak yang bergembira ya karena agama pertolongan Allah itu sudah nyata, sudah datang. Mereka bergembira, alhamdulillah sudah ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu lagi berjuang. Nah, ada salah satu sahabat memahami ayat ini, kalau tidak salah Ibnu Umar ya. Beliau memahaminya lain. Berarti kalau logikanya, kalau Allah sudah memberi pertolongan, tidak ada lagi jihad, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi ayat turun. Artinya agama telah sempurna. Berarti kehidupan Nabi akan berakhir. Ya. Di sini letak kesedihan para sahabat. Maka hikmahnya ialah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang belum sempat melihat beliau, ya, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau adalah menghormati beliau. Gimana Pak cara menghormatinya? Cara menghormati Rasulullah, cara mencintai Rasulullah yang paling tepat adalah kita mengikuti ajaran beliau. Ini bukan saya yang ngomong, Pak. Ini Allah yang memberi ujian kepada kita. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran itu? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah apa, Pak? Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, jika engkau cinta kepada Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, ikutilah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu, maka Allah akan pasti mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti mengampuni kalian. Nah, kenapa di sini Allah menjanjikan mencintai orang yang mengikuti Nabi? Karena secara tidak langsung seseorang ketika mengikuti Nabi, artinya dia mengikuti ajaran Nabi. Yang ajaran Nabi ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Nabi ini, Pak, itu tidak lain ajaran yang ada di Al-Qur'an dan hadis. Maka tatkala seorang mengikuti ajaran Nabi sesuai dengan apa yang diperintahkannya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menjelaskan di sini, wa qad faradallahu taala ala jami'in nas an yadinu lillahi. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang
sang pencipta, sang pengatur seluruh alam, juga mewajibkan. Faradallahu, Allah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk menganut agama Islam. Walaupun kalau kita renungi, Pak, dan kita lihat di muka bumi ini betapa banyak agama-agama ya. Agama-agama di muka bumi ini banyak sekali. Baik agama yang resmi ataupun agama yang tidak resmi. Ya, seperti agama yang resmi apa, Pak? Contohnya ya, Islam, ya, Kristen, ya, apalagi Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan banyak lagi agama. Kemudian agama yang tidak resmi, contohnya agama yang Toraja itu, ya, misalnya, dan lain-lainnya. Itu semua agama. Kalau kita baca di daftar itu namanya agama. Oke lah, kita sebut itu agama, ya, agama. Dan semua agama, ya, mereka yakini pasti mengajarkan ajaran yang baik. Tetapi sesuatu yang baik, Pak, belum tentu benar. Boleh mereka mengatakan semua agama itu baik, tapi agama yang benar, agama yang baik belum tentu benar. Nah, di sini Allah mengatakan an yadinu lillahi ta'ala dinal haq. Maka beragamalah dengan agama Islam saja. Walaupun banyak agama yang lain, maka agama yang paling baik dan benar adalah agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam langsung diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia, katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sayalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua. Ya, utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang maharaja, yang menguasai langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Allah lah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummi. Maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian di ayat ini Allah mensifati nabi itu sebagai nabi yang ummi. Apa itu nabi yang ummi, Pak? Nabi yang ummi adalah nabi yang tidak bisa baca dan tulis. Nah, nabi kita Rasulullah SAW itu qadarullah, ya. Allah takdirkan tidak bisa baca dan tulis. Apa hikmahnya, Pak, kira-kira? Apa hikmah dari Nabi SAW tidak bisa baca dan tulis? Betul, Pak, Nabi kita tidak bisa baca dan tulis. Buktinya ketika beliau ingin memberikan surat, menuliskan surat untuk dikirim ke Raja Romawi, kerajaan-kerajaan, untuk mengajak kerajaan-kerajaan Romawi, Rum, Heraklius untuk masuk Islam, beliau sering sekali membuat surat untuk mengajak mereka masuk Islam. Tetapi bukan beliau yang nulis, menyuruh orang lain. Kenapa? Karena beliau tidak bisa baca dan tulis. Apa kira-kira hikmah dari Nabi SAW tidak bisa baca dan tulis? Hikmahnya begitu besar, Pak. Ya. Jadi orang-orang yang benci kepada Rasulullah, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, itu menuduh Rasulullah SAW itu membuat ayat. Al-Quran itu dituduh Nabi itu mengarang-arang sendiri, ya, mengarang-arang Al-Quran sendiri. Jadi Al-Quran ini tujuan mereka itu bukan langsung dari Allah, melainkan dari karangan beliau. Nah, jadi sinilah hikmahnya. Bagaimana Rasulullah bisa mengarang Al-Quran, bisa baca teks, sedangkan Rasulullah tidak bisa baca dan tulis. Terus kalau kita perhatikan Al-Quran ini, masya Allah, dibaca, Pak, itu kata-katanya sulit ditiru. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ya, dalam surah Al-Baqarah, "Fa'tu bi suratin min misli."
Wahai orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, orang-orang yang benci Islam. Jika engkau ingin menirukan Al-Quran, coba buat satu surat aja yang mirip dengan Al-Quran. Tidak akan bisa. Tidak akan mampu. Kenapa? Karena Al-Quran ini bukan karangan manusia. Nggak bisa manusia mengarang kalimat-kalimat yang indah ini. Kalimat yang ringkas tapi dalam maknanya. Tidak bisa. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa membuat surat dari Al-Quran ini. Maka Allah menantang, fa'tu bi suratin min mislihi. Ya. Datangkan satu surat aja yang sama seperti Al-Quran. Maka ada seorang orang musyrik di zaman Nabi itu mencoba ngetes membuat satu kalimat yang ingin menandingi Al-Quran. Apa bunyinya, Pak? Ya, beliau mencontoh surat yang ada di juz 30. Fil wal fil wa ma adraka mal fil anfuhu tawil. Nah, beliau ingin mencontohkan ingin membuat sesuatu yang mirip dengan Al-Quran. Maka karangan beliau ini banyak ditertawakan orang. Karena tidak sesuai. Artinya, dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, yang maknanya adalah, walaupun kalian berkumpul, bersatu ingin membuat semisal dari Al-Quran, maka tidak akan bisa. Karena Quran ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi An-Nabiyul Ummi. Nabi kita Muhammad SAW adalah yang buta huruf dan tidak bisa baca. Hikmahnya adalah seseorang tidak bisa menuduh Nabi. Tidak bisa menuduh Nabi mengarang-ngarang Al-Quran. Karena jelas Rasulullah SAW tidak bisa baca dan tulis. Baik, Allah Subhanahu wa taala yang tadinya menyuruh kita beragama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jelas ayat yang beliau perintahkan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita sebagai umatnya untuk beragama Islam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini beliau memerintahkan ya, sekaligus mengancam ya. Kalau bahasa kasarnya itu mengancam lah. Ya. Karena kenapa kita sebut mengancam? Ya, ada ancamannya di akhirat. Konsekuensi seseorang yang tidak beragama Islam, ya, ada ancamannya di akhirat. Apa ancamannya, Pak? Ini hadisnya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ya. La yasma'u la yahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun, ya. Demi jiwaku, jiwa Nabi Muhammad yang berada di tangannya. Tidaklah seorang satu orang yang mendengarku, yang mengetahuiku, baik dia dari kalangan Nasrani ataupun Yahudi, ya. Kemudian setelah mendengar ajaranku atau ajaran Nabi Muhammad, ia meninggal dalam ajaran Nasrani dan Yahudi, walam yu'min billazi ursiltu bi, dan dia tidak beriman dengan ajaranku, illa kana min ashabin nar, kecuali dia masuk ke dalam golongan api neraka. Nah, ini ancamannya, Pak. Jadi mohon maaf ya, ketika seorang meninggal dalam keadaan kafir misalnya, dalam keadaan tidak Islam, tidak beriman kepada Allah, maka ini kata beliau, ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW, apa katanya? Illa kana min ashabin nar, kecuali ia pasti masuk ke dalam neraka. Tapi alhamdulillahnya kita yang berkumpul di sini, insya Allah bersyahadat ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Karena betul, Pak, seorang ketika ia meninggal dalam keadaan bukan Islam, maka dia betul-betul kekal ya di neraka. Tidak ada batasannya. Kalau di dunia ada batasannya. Ada batasannya. Kalau kita, kata Nabi itu, sedikit banyaknya umur kita di dunia ini antara 60 tahun dan 70 tahun umur kita di dunia ini. Ya. Sangat jarang orang yang melampaui umur tersebut.
Tetapi kalau di akhirat, ya, tergantung apakah dia masuk surga ataupun neraka, na'udzubillah, maka dia akan kekal. Apalagi dia meninggal dalam keadaan bukan Islam, kekal selama lama-lamanya. Ya, ini yang sangat kita sayangkan dari seorang yang sangat antusias membela Muhammad SAW. Siapa itu, Pak? Siapa dahulu yang ketika Nabi baru pertama kali diutus, ada satu sosok orang yang sangat semangat sekali membela Nabi SAW. Siapa namanya? Ya, namanya adalah Abu Thalib, Pak. Abu Thalib ini paman beliau, yang ketika ajaran Islam atau Nabi baru pertama kali diutus, beliau sangat semangat sekali membela Islam, ya, membela Nabi SAW, mendukung dakwanya. Tetapi sangat disayangkan, tatkala beliau jatuh sakit, kemudian dalam sakaratul mautnya, beliau meninggal dalam keadaan tidak Islam. Padahal Rasulullah SAW itu di samping beliau sangat antusias. Wahai Abu Thalib, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju bihi laka indallah. Wahai Abu Thalib, ucapkan kalimat la ilaha illallah yang aku akan berhujjah di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada di belakang beliau siapa? Abu Jahal, Abu Lahab yang mengatakan jangan masuk Islam. Ini agama nenek moyang kita lebih baik. Maka dia tidak jadi masuk Islam. Qadarullah. Maka di akhirat dia akan dihukumi sebagai orang yang tidak masuk Islam. Maka kita harus bersyukur dengan keadaan kita di sini yang beragama Islam. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita bisa meninggal dalam keadaan kalimat la ilaha illallah. Tapi mudah-mudahan pelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kita dan bisa jadi bahan renungan bagi kita semua. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.